Baik, kita mulai ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamar wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man iktafa bi sunnatihi ila yaumin la dhilla illa dhilluh. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bertemu kembali Bapak-bapak di majelis yang semoga Allah turunkan rahmat di dalamnya, karena kita akan mempelajari Al-Quran, dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada yang mengikutinya hingga akhir zaman. Baik Bapak, alhamdulillah di sini yang hadir, bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Nah, Bapak ya, jadi pada halaqah tahsin ini ya, kita kehilangan sosok ya, kehilangan teman kita, rekan kita, kawan kita ya Bapak, kawan. Semoga Allah menerima amalan ibadahnya dan diterima di sisinya, dan Allah permudah hisabnya nanti. Jadi seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mauti wa'idon, cukuplah kematian itu sebagai pengingat ya Bapak. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia sampai kita lupa akhirat kita. Kemudian ketika orang terdekat kita dipanggil oleh Allah, atau orang yang kita kenal dipanggil oleh Allah, nah ini akan menjadi pengingat kita. Sebagai baik pengingat adalah kematian, untuk kita mengingat kembali tujuan kita di dunia ini apa ya Bapak. Nah, jadi tugas kita Bapak sebagai seorang muslim tersisa tinggal mendoakan beliau ya. Jadi beliau sangat butuh tentunya dengan doa kita. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal atau wafat ya Bapak, itu semua amalannya terputus kecuali amal jariah ya Bapak, dan anak soleh yang mendoakannya, dan juga orang-orang yang mendoakannya, dan amalan baik ya Bapak. Jadi tugas kita sebagai seorang muslim, apabila kita ingin menolong atau ingin membantu beliau agar semakin mudah hisabnya, semakin baik urusannya nanti di hari kiamat, maka kita mendoakan beliau ya Bapak. Nah, jadi insyaallah kita akan melanjutkan halaqah di malam hari ini ya Bapak. Kita sudah sampai di kemarin ya, terakhir itu sampai surat Al-Buruj. Sekarang kita sudah mulai masuk ke surat At-Tariq ya Bapak. Dan perjalanan kita sudah setengah juz ya Bapak, setengah juz di sini. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak, yang kita harus perhatikan atau yang harus kita evaluasi sampai saat ini, kita sudah halaqah atau kita sudah tahsin sudah cukup lama ya Bapak. Dari yang sebelumnya full ya sampai ujung ke ujung ya Bapak, sekarang makin merapat ke tengah ya softnya. Nah, iya. Jadi tidak. Iya. Jadi Bapak, kita harus evaluasi diri kita sendiri, sudah sampai mana atau sudah seberapa banyak kita berkembang selama kita mengikuti halaqah tahsin ini. Jadi salah satu indikator ya Bapak agar halaqah tahsin ini baik dan bagus adalah ketika Bapak bukan cuma mengikuti aja ya, bukan cuma ngikutin, tapi harus ada impact atau harus ada dampak yang kita rasakan juga. Jadi ketika kita bacanya, oh ternyata di sini masih salah, dan akhirnya bisa diperbaiki dan semakin bagus. Nah, jadi hakikatnya sendiri ya Bapak, halaqah tahsin itu bukan untuk memperlancar ya Bapak.
Jadi kalau misalnya Bapak ketika membaca Al-Quran masih terbata-bata ataupun masih macet-macet, mandek-mandek, nah ini bukan fungsinya dari halaqah tahsin itu tersendiri Bapak. Jadi halaqah tahsin itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbaiki dasar-dasar dari ilmu tajwid sendiri itu sendiri. Ya, misalnya ketika kita membaca huruf, bagaimana pengucapannya, hukum nun mati, tanwin, dengung ditahannya seperti apa, panjang bacaan seperti apa. Adapun kalau kita ingin melancarkan Bapak ya, maka kita lebih sering membaca dan juga bentuk-bentuk hurufnya Bapak diingat-ingat ya, terutama bentuk-bentuk huruf-huruf sambung. Jadi kadang-kadang kita itu macet-macet karena ragu bentuk hurufnya. Macam-macam itu karena ragu bentuk hurufnya, ini huruf apa ya sebenarnya. Nah itu yang membuat kita jadi bacaannya macam-macam. Nah balik lagi tadi ke hakikat tahsin. Bahkan ya Bapak, ketika seseorang itu ada yang bacaannya sangat-sangat bagus, ya bahkan anak punya murid itu ikut hafiz cilik ya Bapak di RCTI ya, RCTI apa SCTV ya, Hafiz Indonesia bacanya bagus, Masya Allah. Dari segi pembawaannya, segi bacanya itu bagus. Tapi ketika tilawah ya Bapak, ketika tilawah di juz-juz yang belum dia hafal, siswi tersebut belum hafal, itu masih ada aja salahnya ya, masih ada salahnya, kadang ada terbata-bata. Nah makanya kalau sebenarnya kita ingin melancarkan, maka lebih sering membaca Al-Quran. Begitu juga bentuk-bentuk hurufnya, huruf sambungnya, habis itu tanda-tandanya itu lebih dihafalin ya, lebih ke hafalin. Bukan ngehafalin ayatnya ya, ngehafalin bentuk-bentuknya. Sama kayak kita menghafal huruf-huruf Indonesia. Nah begitu juga huruf-huruf abjad, begitu juga huruf-huruf Arab. Kita juga harus hafal juga. Oh misalnya ini ketemu ini, bagaimana bentuknya. Nah itu yang membuat bacaan kita semakin lancar Bapak. Nah, jadi kalau dari segi tahsin ya insyaallah peningkatannya ada ya Bapak dari banding sebelumnya. Jadi Anda masih ingat beberapa yang ketika masih dulu di awal-awal masih ada yang salah dari pengucapannya ataupun sifatnya. Nah, dari halaqah tahsin ini makin bagus ya Bapak, terutama di dengung. Orang Indonesia itu paling cepat ya Bapak kalau baca dengung, nggak mau ditahan lama-lama, langsung pindah aja asal habis itu pindah. Nah, di halaqah tahsin ini insyaallah nggak seperti itu ya Bapak. Yang sudah ikut halaqah tahsin. Baik, Bapak silahkan dibuka surat At-Tariq ya. Insyaallah ini sudah mulai surat-surat yang masyhur ya, Bapak gampang. Masyhur itu gampang ya. Jadi udah sering kita dengar, udah sering imam baca mungkin. Jadi sering kita dengerin, jadinya terbiasa. Insyaallah mudah ya Bapak di surat At-Tariq ini. Udah semua ya Bapak? Baik, kita mulai dengan ta'awuz ya Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Ya. Jadi Bapak toknya ditebelin sedikit ya Bapak, jangan kayak tok biasa, jangan tok tok tok, tapi ditebelin sedikit po what po. Coba lagi. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Terus wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib.
An-najmu tsaqib. Ba-nya ya, Bapak diingat-ingat lagi, jangan dikasih hentakan. Tsaqib. Nah, itu hentakan, tapi dilepas. Tsaqib. Tsaqib. Bukan berarti dikecilin ya volumenya Bapak, bukan tsaqib. Nah, tapi biasa aja, tetap biasa, tetapi jangan sampai dikasih rem atau hentakan. Tsaqib. Nah, begitu. Jangan. Tsaqib. Qib. Qib. Coba lagi. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, nun dan mim bertasydid ditahan ya, Bapak, jangan kelupaan. Lanjut. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, Bapak. Ma di sini panjang atau pendek? Mim. Ma-nya panjang pendek? Pendek ya. Nah, Bapak, Ana suka mendengar ya ketika beberapa imam di Indonesia itu membaca ma-nya dipanjangin ya, Bapak. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, jadi hati-hati Bapak. Nanti kalau misalnya ada yang sudah hafal surat At-Tariq, maknya jangan dibaca panjang ya, Bapak. Atau ketika sedang tilawah atau tadarus, ketika membaca At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khu, langsung pindah ya, jangan dipanjangin. Kita lanjut. Khuliqa mimma dafiqa. Khuliqa mimma dafiqa. Ya, ini juga kadang-kadang ada yang keliru ya, bahwa apa di Indonesia membacanya da menjadi za ya. Ma khuliqa mimma za. Nah, jangan jadi za ya, bahwa apa, tapi da ya, da biasa. Khuliqa mimma dafiqa. Khuliqa mimma dafiqa. Bagus. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, sekali lagi yang kompak ya Bapak. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Di sini ya kita tanya dulu ya, Bapak. Kita mulai dari paling kanan, yaitu Pak Agung. Innahu itu nama hukumnya apa? Kenapa dibacanya hu 2 harokat bukan innahu a? Bukan. Kalau matobi'i panjangnya ya mirip matobi'i, jadi 2 harokat. Kalau matobi'i itu asli ya, waw asli, ya asli, alif asli. Nah ini apa kira-kira? Iya, mat silah, qasirah tawilah atau kubro. Pendek ya, pendek apa?
Silah, tawilah. Satu lagi, qasirah ya. Kalau tawilah, tawil panjang ya. Baik, sama juga ya raj'ihi. Hi-nya 2 harokat juga. Di sini namanya adalah mad silah. Jadi mad silah itu berkaitan dengan ha ya. Ha yang berharokat hu dan hi ya. Kalau ha fathah enggak. Kita lanjut. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, di sini ada yang keliru ya, Bapak-bapak. Jadi jangan sampai ketika membaca quwwa itu kurang penekanannya ya. Jadi dia lebih kayak kalau kurang penekanannya itu dia malah jadi kayak huruf mad. Quwwa kayak ku habis itu ketemu wa. Nah, sedangkan di sini mad atau tasdid, Bapak-bapak? Tasdid ya. Jadi dikasih penekanan sedikit. Fama lahu min quwwa, jangan quwwati begitu. Kita kasih penekanan sedikit. Sekali lagi, fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Ya, ditahan sedikit Bapak-bapak dengungnya, jangan langsung pindah. Sekali lagi, innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Bagus. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Nah, Bapak, soda dari roja ya, roja, habis itu soda, habis itu fasal, habis itu hazl, itu namanya apa Bapak? Nama hukumnya? Ada yang tahu? Ya, ini pernah dipelajarin ya di metode Syafi'i. Ada yang tahu? Jadi nama hukumnya ya, Bapak, adalah raum, ya, raum. Ini masuknya ke raum. Jadi dia kayak mengikutkan huruf ya, atau hurufnya kebaca sedikit ya, bacanya sedikit aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini soda'in, kita masukin ainnya sedikit ya, soda. Nah, habis itu fasl ya. Seharusnya di so-nya udah berhenti, tapi dimasukin lamnya sedikit, fasl. Terus hazl juga ya, harusnya berhenti di haz ya. Min qabl. Iya, begitu sama. Min qabl ya, masuk lamnya sedikit. Kita lanjut sedikit lagi. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Kaida ini nama hukumnya apa, Pak Kafid? Matobi'i. Coba kita lihat di sini kaidan aslinya. Jadi kaida. Kalau matobi'i asli ya, matobi'i itu nama lainnya ada mat asli. Kalau misalnya alif fathah ketemu alif, u ketemu waw asli. Ada alifnya belakang? Ya, tapi ini aslinya kaidan, tapi jadinya kaida. Kenapa? Nama hukumnya mat aywat ya.
Nah, diborong sama Pak Budi ini ya. Baik, kita lanjut. Mat iwat namanya ya, diingat-ingat. Kita udah pernah pelajarin. Ya, kalau misalnya lupa nanti kita merojah ya, metode Syafi'i kita buka lagi ntar biar nggak kelupaan ya. Kita lanjut. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, sekali lagi Pak De. Famahilil coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa kalau dari awal juga, biar dia udah dari Pak De nanti ke kiri ke. Wasama'i tariq. Ada kelewat hurufnya. Wasama'i wat-tariq. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Koknya dikasih kayak baca kok sedikit. Jadi ada ro kamat toriqo. Nah, Wa ma adraka mat-tariq. terus Annat musakib. ja-nya sama dikasih pantulan dikit, naje. Banaj musakib. Enggak ada wanya ya. An najmu. Annat musakib. Ya. In kulunam Tasdid ingkul. Silama alaiha fit. Jangan dipantul. Hafid. Fit. Ya, terus. In kulunam silama alaiha hafid. Falyan turil insanu mimma kulik. Maknya dipendekin mimma khu. Langsung pindah. Falyan turil insanu mimma kulik. Terus. Kuliko mimma idafik. Yahruju mim baini as-sulbi. Jangan dipisah. Bainis sul. Yahruju mim baini sulbi wat doroib. Terus. Innahu ala wajhi. Bukan wa. Roji ihi wakon. Bukan wa lagi. Bukan wa. Innahu ala roji ihi lakodir. Terus. Yauma tab. Harokatnya. Yauma tubuh lasaroil. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir. Wa sama'i zatir raj'i wal ardi dzati shad. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hasil.
innahum yakiduna kaida wa akaidu Harokatnya wa akidu kaida wa mahfil lil kafirina amhilhum ruwaida. baik, bagus ya. Bagina Masya Allah Pade ya. Ya, jadi Bagina sudah cukup bagus ya. Tinggal huruf-hurufnya jangan ketukar lagi ya. Huruf-hurufnya jangan ketukar lagi. Tadi kayak ro, jangan diubah jadi wa ya. Ya, nggak apa-apa, nanti masih dilatih lagi ya. Ya, itu aja dulu. Sama kalau ada tasdid ya, kalau angka 3 tiduran di atas sebuah huruf, itu ditekan sedikit ya. Kayak contohnya di ayat 4 di sini. In kullu ya. Kullu. Nah, jadi jangan bacanya in kullu begitu ya. Tadi, barakallahu fik, kita lanjut berikutnya ke Pasal Qudit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. Bagus, Masya Allah Pak Sarkodin. Coba diulang lagi bacaan di ayat 13. Innahu laqawlun fasl. Nah, wawunya ya dimonyongin sedikit bibirnya, laqau. Jangan laqaulung. Coba lagi. Innahu laqawlun fasl. Bagus ya. Nah, jadi ketika membaca huruf waw, mau keadaannya bagaimanapun juga, mau u, mau a, mau i ya sebelumnya, atau sukun, wawiu, atau au, u, iu ya, itu semuanya harus dimonyongin kalau berkaitan dengan huruf waw ya, nggak boleh nggak dimonyongin. Nah, begitu juga di sini ko, laqau, jadi jangan nggak dimonyongin, jadinya laqaulung. Nah, harus dimonyongin sedikit bibirnya, biar dia waw itu ya namanya adalah memonyongkan bibir ya Bapak. Jadi harus memonyongin bibir, membentuk bulatan ketika mengucapkan huruf waw. Begitu. Baik, lanjut berikut ya. Kita ke bawah. Tafadhol. Panjang ya, toknya 2 harokat. Dua harokat juga. Ha apa? Ya. Ditahan sedikit.
وجعله لقادر يوم تبلى السرائر وما له من wawnya ada tasydidnya, fama lahu ditekan sedikit lagi. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل للكافرين أمهلهم رويدا. Tadi awalnya apa? Ayat 17. Apa? Yang terakhir? Iya. Baik, Masya Allah ya. Nah, jadi makin ke bawah makin cukup bagus, tapi di awal-awal harus diperhatikan kembali ya untuk wawatin tadi panjang pendeknya yang 2 harokat. Kalau ada alifnya dipanjangin sedikit ya. At-tariqo, saqib. Jangan langsung pindah saqib, tariqo. Nah, itu keliru. Terus kalau ada tasydid ya, ditekan sedikit kullu. Habis itu dha di ayat 4 di akhir, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Jangan dipantul hafiz. Jangan, bukan to. Nah, jadi dha ya, hafiz. Terus ya, jangan keliru ya antara huruf fa dengan waw ya, huruf fa dengan waw. Fa dengan waw berbeda ya, fa dengan waw berbeda. Kalau fa ada titiknya, kalau waw mirip-mirip huruf ro, tapi ada bundarannya ya. Begitu ya. Waktu nanti dilatih kembali, kita lanjut. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i was-tariq. Wa ma adraka mas-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. Nah, perhatikan Mami tadi ya, dari innahu ala rajaihi laqadir. Ini ro-nya ditipisin, laqadir. Sarair. Tetap getarannya ada tapi tipis. Jangan laqadir. Sarair. Nah, itu tebal. Coba ulang. Innahu ala raj'ihi laqadir Yawma tubla as-sarair Fama lahu min quwwatin wala nasir Was-samaa'i dhatir raj' wal-ardi dhatis sadr Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, Masya Allah. Mantap ya, bagus. Mami tinggal tadi ya, ketika huruf ro
berharokat kasroh sebelumnya, maka jangan ditebelin. Sarair, nasir, maqadir, ya begitu. Lanjut Pak Hafid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir rajr. Wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaidan. Wa akidu kaidan. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Nah, jadi Pak Kafid sudah bagus ya. Tapi Pak Kafid harus diperhatikan kembali. Untuk Pak Kafid adalah idgham bi gunnah. Yaitu ketika misalnya tadi ya di ayat 10, fama lahu min quwwatin. Nah, yang ditahan-tahan itu harus Pak Kafid lebih hati-hati lagi biar bacanya semakin bagus ya. Jadi jangan sampai cuma ditasydid doang atau kayak ditekan doang habis langsung pindah. Fama lahu min quwwatin wala. Nah, itu enggak ada bedanya berarti sama yang quwwa. Nah, sedangkan di sini adalah tanwin ya seharusnya. Begitu ya Pak Kafid. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke Pak Budi. Ulang. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
Baik, Masya Allah mumtaz bacaannya Pak Budi ya. Jadi tadi Ana minta ulang ya, karena Ana tadi sedikit kayak nggak dengar pas lagi di ayat pertama wassama'i wattariq ke ya. Nah tapi alhamdulillah tadi di sini nggak ada yang bacanya ke ya. Apa? Alhamdulillah semuanya bagus ya. Kalau dulu masih ada ya. Sekarang tariqo. Nah bagus. Kita lanjut ke yang terakhir itu Pak Agung. Tafadhol. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Ulang. إنه على رجعه لقادر. Roknya ditipisin. Laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Tipis. Sir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Coba ulang yang terakhir. Famahhilil kafirina amhilhum. Nah, mimnya jangan diseret, jangan amhil, tapi amhi. Jangan diseret jangan gitu. Coba lagi. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, insyaallah bagus ya. Nah, jadi untuk Pak Agung ya harus diperhatikan kembali ro-nya tadi ya. Ro ketika sukun, habis itu sebelumnya adalah kasroh, itu dia ditipisin. Bagaimana cara nipisin? Lidahnya langsung ya, nggak ada penekanan di lidah ataupun nggak ada bagian lidahnya ngangkat sedikit, jangan. Tapi langsung ketemu makhrajnya. Makhrajnya di mana ro? Ro di mana makhrajnya? Ketemu pangkal gigi atas. Enggak, di atas lagi ya. Di atasnya lagi ro. Ya. Nah, jadi ketika mengucapkan ro tipis, ri ya, itu dia langsung ketemu ri, ir ya. Atau laqadir, dir ya. Jangan ditebelin, tapi getarannya tetap harus ada ya. Bapak jangan sampai hilang juga laqadir, hilang getarannya. Tetap harus ada getarannya. Laqadir, sarair, nasir, tetap ada. Terus ya, amhilhum jangan diseret. Ama. Nah, ini juga ya Bapak terakhir tadi anak ingat sedikit. Jadi cara membaca huruf yang di ayat 11, habis itu ayat 12, ayat 13, ayat 14, dzatir raja, sada, fas, haz. Cara bacanya ya Bapak itu jangan dikasih ya Bapak, yang keliru itu ada dikasih Misalnya tadi membaca roja, habis itu soda, habis itu fasal ya. Nah, fasal, hazal. Nah, ini keliru ya Bapak. Jangan seperti itu. Tapi cara bacanya bagaimana? Roja. Nah, kenapa kedengarannya kayak ada e-nya? Itu karena ada pertama qalqalahnya ya.
Jadi masih bisalah. Soda' juga masih ada sedikit. Tapi kalau fasal, apakah dia ada qalqalahnya? Fasal. Nggak ada ya. Dia langsung berhenti. Jadi bacanya bagaimana? Berhenti di so, fas, baru masukin dikit ya. Fasal. Fasal. Tipis. Hazal juga. Hazal ya. Sama kayak ketika membaca surat Al-Qadar ya, atau Al-Fajr, wal fajr, walayalin ashr, ya, ashr. Terus surat Al-Asr, wal asr ya. Jadi bukan wal asr, bukan as ya, tapi soalnya berhenti di so, masuk ke huruf ra, wal as, baru masukin ra dikit, wal asr ya. Ya, begitu. Bapak nanti dilatih lagi. Baik, barakallahu fikum ya, Bapak-bapak. Nah, jadi Bapak waktunya terlalu sempit ya. Jadi di sini ada Pak Agung, Pak Budi dan Pak Kafid dan Pak Hamid yang sudah dan Pak Sakudin yang sudah selesai dari surat Az-Zalzalah ya, sampai surat Az-Zalzalah. Jadi sebenarnya tinggal dites doang. Nah, jadi nanti mungkin di pekan depan ya, insya Allah kita tes. Dan untuk pekan ini sebelum Anda tutup ya, Anda akan memberi nasihat ya Bapak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ada yang namanya itu adalah husnul ada ya Bapak. Jadi tingkatannya adalah kita misalnya ketika membaca Quran dimulai dari Iqra ya. Habis itu kita mulai melatih bacaannya sudah lancar, pondasinya, bentuk-bentuk hurufnya, huruf sambungnya, dan hukum-hukum tajwid dasar di Iqra. Habis itu kita belajar baca Quran dari tilawah. Habis itu mulai dihafal. Nah, terus kalau misalnya kita sudah menghafal Bapak kepada seorang guru misalnya, maka kita harus mengerti yang namanya adalah husnul ada. Husnul ada itu apa? Husnul ada itu adalah, kalau misal dari terjemahnya, yaitu husnu dari baik ya, atau terus ada adalah pembawaan atau membaca, pembawaan yang baik. Jadi ketika kita baca Quran itu sebetulnya ya Bapak, ada bacaan yang baik, pembawaannya bagus ya, pembawaannya bagus. Lalu bagaimana sebenarnya standar pembawaan yang bagus? Itu nggak ada ya Bapak kalau standarnya sendiri. Tetapi kita harus memperhatikan namanya waqaf wal ibtida, atau tempat berhenti dan lanjut. Nah, terus juga husnul ada bisa didapatkan ketika misalnya kita belajar kepada guru yang mumpuni ya Bapak, dan misalnya beliau ini mempunyai sanad dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dipelajari dari guru-guru yang kompeten seperti itu ya Bapak. Jadi biasanya guru-guru seperti itu lebih mengetahui bagaimana membawa atau membaca Al-Quran itu dengan baik, karena dia ini membacanya dari atasnya. Jadi diriwayatkan. Misalnya Bapak, yang dulu Anda baru tahu ya, ketika dulu Anda nggak tahu, ketika misalnya kita membaca mim di awal kata ya, mim di awal kata itu harus ditekan ya Bapak bacaannya. Nah, ini sebenarnya nggak ada ilmunya, tapi ini misalnya ketika kita misalnya sedang bertalaki atau kita sedang membaca dengan guru, ini bakal dijelasin. Misalnya ketika kita membaca mata ya, mata itu nggak boleh datar, bukan mata, tapi dibacanya ditekan sedikit di awalnya. Wa yaquluna mata. Nah, begitu juga nanti di tempat-tempat lainnya, Bapak. Nah, inilah pentingnya husnul ada ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran, membawa Al-Quran dengan baik ya. Nah, ini ketika kita membaca seperti itu semakin bagus ya Bapak. Nah, ini adalah ilmu yang didapat dengan pertalaki dengan guru yang kompeten ya Bapak, begitu. Makanya ketika kita misalnya menghafal Bapak, kalau misalnya kita nggak setorkan, itu adalah kekeliruan ya Bapak. Jadi kalau kita cuma menghafal Quran doang, yang misalnya sampai 30 juz, menghafal modal murotal misalnya, atau modal VN ya. Jadi Bapak ketika sedang menghafal, setorannya kemana? Setorannya direkam, habis itu dia cek sendiri. Nah, ini belum dinamakan dengan menghafal Quran ya Bapak, karena menghafal Quran itu harus disetorkan. Disetornya karena ke siapa? Ke guru lagi ya, balik lagi ke guru. Makanya kita harus butuh sosok seorang guru. Jadi nggak bisa kita menghafal sendiri, cuma menghafal banyakin hafalannya, udah hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, habis itu menghafal sendiri sampai akhirnya misalnya hafal juz 30. Nah, tapi nggak disetorin sama sekali. Nah, ini salah ya Bapak. Itu bukan dibilang menghafal Al-Quran.
karena nggak distorkan hafalannya. Qadarullah kalau misalnya dia salah ataupun keliru, nggak ada yang benerin sama sekali. Begitu ya Bapak. Nah, jadi Bapak begitu untuk malam hari ini insyaallah. Apakah ada pertanyaan Bapak sebelum kita cukupkan untuk halaqah tahsin di malam hari ini? Baik. Nggak ada nih kayaknya ya Bapak. Kadang-kadang ada yang ini ya, yang ini suasana roji'i, i-nya itu kadang-kadang Dibaca. Oh, dibaca maksudnya. Nah, jadi kalau pingin misalnya dibaca ya, berarti nggak berhenti. Nyambung ya. Kalau misalnya kita mau nyambungin nggak apa-apa. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i in. Disambung terus nggak apa-apa. Asalkan kuat ya, nggak apa-apa. Innahu laqaulun faslu wa ma huwa bil haz. Kalau pin lanjut lagi, wa ma huwa bil hazli innahum, harus diperhatikan harokat akhirnya. Jangan cuma asal nyambung-nyambung aja ya. Jadi kalau pingin disambung begitu, was-samaa'i dzatir raj'. Nah, kita lihat di akhirnya i. Berarti ya disambung, berarti raj'i wal ardi dzatis sad'i in. Begitu ya, Bapak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Di awal juga ada jelas. Ya. Beberapa yang lalu ada alif dibaca dengan jelas di awal. Itu ada itu dimasuk di golongan apa? Kalau ini tadi saya pikir itu huruf-huruf yang ditahan kawan. Yang apa? Huruf yang ditahan. Guna. Ajir kotil wakat. Syiddah. Bukan di golongan bukan, karena ada begini. Gimana coba ulang tanya. Yang jelas dibaca di awal. Kemarin kan ada alif harus dibaca. Sekarang ada begini. Oh, tadi maksudnya terkait itu husnul ada. Iya. Jadi kalau itu ya, itu nggak masuk ke hukum tajwid. Kenapa? Karena dia adalah periwayatan dari atasnya. Maksudnya dibaca jelas ya, dibacanya jadi cara bawanya. Nah, ketika misalnya bapak-bapak di sini, kalau misalnya ada yang belajar MTQ, ada yang pernah belajar MTQ di sini bapak-bapak? Belum ada. Jadi kalau misalnya kita belajar MTQ ya bapak-bapak, itu semua tempat nadanya itu harus persis ya bapak-bapak. Jadi ketika misalnya di sini tinggi, di sini turun, kita harus ikutin begitu. Nah, tapi salahnya adalah mereka membacanya ya buat dilakukan ya, Bapak, buat dilakukan, buat dilebih-lebihkan atau buat perlombaan-lombaan doang ya. Nah, ketika husnul ada tadi ya, husnul ada atau pembawaan yang baik itu sebenarnya lebih ke seni cara membaca ya, bukan masuk ke tajwid. Karena kalau misalnya dicari sendiri bukunya, kitabnya nggak ada Bapak. Soalnya kalau misalnya ada juga, kalau misalnya nggak ada contohnya kita bingung. Misalnya ada seseorang yang menulis kitab husnul ada, sedangkan suaranya nggak ada, cuma tulisan-tulisan doang. Ini yang bikin bingung, makanya nggak ada. Makanya husnul ada itu ada, cuma ketika kita belajar dengan guru. Misalnya ketika membaca wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, itu rata semua, wa yaquluna mata, itu rata semua. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita belajar husnul ada, dan ini balik lagi ke guru kita sendiri mengajarkan atau enggak ya, Bapak. Jadi jangan seperti itu biasanya. Nanti biasa dikasih tahu, naikin sedikit nadanya di mim. Wa yaquluna mata hadza. Jangan wa yaquluna mata. Nah, kenapa harus dinaikkan mim ya? Kalau terutama di kalimat mata dinaikkan itu karena berpengaruh dengan artinya, Bapak. Bukan tajwid ya, bukan tajwid sama sekali. Jadi kalau tajwid nggak ada. Jadi kalau misalnya mata itu artinya kapan? Artinya adalah kapan ya, kapan. Mereka berkata kapan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita
membaca seperti seakan-akan kejadian itu sedang berlangsung. Mereka berkata, kapan? Kaknya ini ditinggiin, ya, benar-benar bertanya. Ya kalau misalnya kalau kita kiasin ke Indonesia, kita potong ya, kak depannya kak ya, kapan, bukan mereka berkata kapan, tapi gitu. Jadi mereka berkata kapan, nah begitu. Ya, jadi lebih ke artinya kalau untuk husnul ada, biar kita lebih bisa mentadabburi Al-Quran. Jadi begitu untuk terkait husnul ada. Fungsi dari husnul ada itu sendiri buat mentadabburi Al-Quran ya. Tapi berbeda dengan MTQ ya. MTQ itu bukan husnul ada, karena MTQ itu cuma latihan untuk suara ya, melakukan Al-Quran. Begitu. Wah Budi, ada lagi yang ditanyakan? Dulu kan ada yang kasro tanwin, misalnya adnilati, jadi bacanya adninilati kan gitu kan. Dan itu namanya ada yang masih ingat di sini? Ada nun, depannya nun, habis itu lanjutannya apa? adninilati. Ya, nama hukumnya nun apa? Bukan. Nun Nun niswah ya apa? Nun niswah namanya. Sama kayak misalnya di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Nah, jadi di surat Al-Jumu'ah juga ya. Itu pokoknya yang seperti itu adalah ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu atau ketemu alif lam juga bisa ya. Nun, tanwin dari tanwin dulu, in ya. Dari in atau un. Kalau an enggak ada ya. Lupa ingat. In. Nah, in di sini misalnya tadi apa? Adani. Contohnya di sini adalah adani. Nah, ini nun. Nah, aslinya dia adalah tanwin. Ya. Tanwin di sini aslinya adenin. Nah, habis itu ketemu hamzah wasal. Hamzah wasal di sini dalam konteksnya adalah seperti ini ya. Habis itu allati. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana cara bacanya? Kalau misalnya kita masih mempraktekkan ini tanwin, adanin, terus ketemu alati, gimana coba? Adanin lati ya. Adanin, dari sini ada alati. Seharusnya kalau misalnya contohnya di sini adanil lati ya, kalau misalnya bukan tanwin. Tapi kalau tanwin adanin, ya, tapi kalau misalnya kita langsung alati susah. Jadi ada di sini namanya adalah nun niswah, nun kecil ya. Karena dari ini buat untuk mempermudah. Adaninil lati. Ini tanwinnya hilang jadi nun niswah. Begitu. Kalau wikoyah itu adalah di hukum ilmu bahasa Arab ya. Jadi ya kalau berarti Pak Budi pernah belajar bahasa Arab ya. Kalau wikoyah itu di bahasa Arab ya. Kalau misalnya istilah wikoyah ini dipakai ketika bahasa Arab ya. Wikoyah. Tapi emang orang Indonesia ya benar juga sih Pak Budi ya. Jadi orang Indonesia itu ada yang ngajarinnya salah ya Bapak-bapak. Jadi ini disebut nun wikoyah. Nah, ini keliru. Sebenarnya adalah nun niswah. Jadi orang-orang Indonesia yang mengajarkan dengan nama nun wikoyah itu keliru ya. Karena nun wikoyah itu adalah buat jamaah ya. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak? Ada ya, insyaallah. Baik, kalau begitu kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.